persoalan mertua dan menantu kerap terjadi antara ibu mertua atau bapak mertua dengan istri. si mantu atau istri Ya. gitu. Jarang terjadi dengan si suami ya, enggak sih Bang? Kalau tinggal lama mertua bukan cuma masalah-masalah seperti bersih apa enggak, masak apa, masalah domestik, tapi juga bisa jadi masalah prinsip antar suami dan istri, orang tua atau mertua bisa terlibat secara tidak langsung. Apalagi kalau tinggal bareng. Misalnya dengar kita berantem. Misalnya dengar berapa hari nggak pulang karena sebenarnya karena kerja mungkin bisnis trip, tapi dipikirnya ada apa-apa, bisa jadi. Aduh aku takut deh di mama mertua aku denger dan nonton. Faktor awalnya menurutku adalah sebenarnya perbedaan culture sih. Iya. Karena beda keluarga udah pasti ada cara membesarkan yang berbeda. Atau misalnya aku malesan gitu, terus ibu mertua aku yang paling rajin. Nah. Pusing kan tuh pasti. Halo parents. Oh aku juga ya, hi parents. Halo teman-teman semuanya, pendengar podcast Curhat Babu. Curhatnya Bapak dan Ibu. Yeay, kembali lagi di episode kali ini. episode kesekian. Episode Parent Talk, episode kita yang kesekian ya, Parent Talk dan juga Curhat Babu. Ya saya Aryo Pratomo atau Pak Suami disebutnya di Parent atau Talk dan Bu Minucha di sini ya kan. Iya. Nah, kita tuh biasanya kan ngebahas soal rumah tangga, relationship, soal parenting gitu ya. Tapi ada kalanya ya di episode kali ini pengen ngebahas soal mertua. Aduh, aku takut deh di mama mertua aku denger dan nonton. itu juga rumah tangga loh, bagian dari rumah tangga. Ingat kan kita menikahi seseorang itu selalu menikahi keluarganya juga. Sepaket ya Kak? Sepaket, iya. Jadi kayak di Indonesia apalagi justru karena Indonesia tuh culturalnya, kekeluargaannya tuh masih kuat banget. Betul. Nah di Parent Talk ini kita sering dapet curhatan di DM ataupun di kolom komen itu seputar mertua. Nah ini nih bye-bye ya kalau lagi nonton episode yang kali ini terus ada mertuanya, kecilin Kak, kecilin suaranya. Atau ajakin sekalian Oh iya gimana? bener deh, boleh deh, boleh penting deh. kan, penting kan? Enggak jangan ajakin suruh buka YouTube sendiri biar nih viewsnya nambah. Benar. Nah di DM ini jadi ada seorang ibu bercerita pengalamannya tinggal sama Gimana mertua, ceritanya tuh? ya beberapa tahun gitu ya, setahun 2 tahun tinggal bareng sama mertua, hubungannya baik-baik aja, nggak ada masalah gitu. Tapi ternyata dia baru menyadari kalau ujung-ujungnya sebenarnya memang selalu ada aja konflik-konflik kecil sama mertua. Misalnya nih mertuanya nggak suka cara dia misalnya bersihin piring di dapur atau cara dia beresin dapur yang ternyata menurut mertua tidak terlalu bersih dan pokoknya kayak gitu. Tapi by the way sebenarnya persoalan mertua dan menantu kerap terjadi antara ibu mertua atau bapak mertua dengan istri. si mantu atau istri Ya. gitu. Jarang terjadi dengan si suami ya, enggak sih Bang? Kayaknya kalau aku dengar-dengar kebanyakan ya. Kita kalau share sih. pengalaman kita sedikit, emang suami ya bagiannya aku ya agak ya udahlah nggak peduli banget gitu lah. Makanya kalau apalagi hal kecil seperti bagiku ya kecil ya, hal seperti bersihnya rumah, makanannya makan apa, ya udah asal ada makanan lah ya, atau asal rumahnya kelihatan ya bersih, mungkin ada yang lipetan bajunya 3 lah jadi 2 lah, atau setrika lagi, udah nggak peduli gitu. Nah di DM itu gimana ceritanya? Ya memang tapi sebenarnya lebih ke ini sih, lebih ke aku si istri ini yang kadang-kadang memang suka nggak nyambung atau nggak align sama si ibu mertua biasanya gitu. Nah kalau kita sendiri sebenarnya hubungannya juga memang kayak kata Aryo ya, Aryo lebih banyak santai aja gitu dengan orang tuaku gitu ya, dan aku sendiri ya justru butuh penyesuaian dengan ibu mertua gitu. Karena memang beda ya, kadang-kadang kita kan perempuan nih sebagai istri lebih baper gitu loh ya kan, dan selalu merefleksikan gimana cara orang tua kita atau ibu kita parenting kita yang dulu. Nah begitu sekarang ketemu lagi dengan ibu dari suami kita gitu ya, yang alias adalah ibu mertua, ya kadang-kadang beda, ada aja culture keluarga, family culture yang mungkin berbeda gitu. Dulu aku dibesarin gini loh caranya sama ibuku gitu, kok ibu kamu gini sih ke aku misalnya kayak gitu ya. Jadi kita mengambil langkah memang sudah seharusnya karena kita menikah adalah memulai keluarga sendiri, kita tinggal sendiri. Jadi itu udah dari awal tuh prinsip kita sih seperti itu, biar sama-sama enak sebenarnya. Bukan cuma mencegah konflik sebenarnya, tapi juga memang kita harus bertumbuh sendiri gitu. Kalau ada konflik kita selesaikan sendiri. Bahkan kalau tinggal lama mertua bukan cuma masalah-masalah seperti bersih apa enggak, masak apa, masalah domestik, tapi juga bisa jadi masalah prinsip antar suami dan istri, orang tua atau mertua bisa terlibat secara tidak langsung. Apalagi kalau tinggal bareng. Misalnya dengar kita berantem.
Misalnya dengar satu berapa hari nggak pulang karena sebenarnya karena kerja mungkin bisnis trip, tapi dipikirnya ada apa-apa, bisa jadi macam-macam lah. Jadi baiknya kalau kita sih sebenarnya dari awal udah oke, nggak tinggal dengan siapapun, orang tuanya Nucha atau orang tuanya aku. Jadi benar-benar sendiri, keluarga jadi baru. Kita sebagai couples juga udah sadar nih, aware buat lebih ngasih boundaries gitu buat kita dan keluarga kecil kita nih gitu. Karena memang permasalahannya juga relatif banyak kan, namanya juga dalam rumah tangga ya. Di awal tuh misalnya gini, kayak gonta ganti mbak gitu ya, ada aja konflik sama si mbak di rumah misalnya gitu kan. Terus udah gitu kita sempat kayak sekitar 3 tahunan belum punya anak. Nah itu kan juga sebenarnya udah kita konflik dalam diri kita gitu ya, dan konflik sama pasangan gitu. Misalnya ada episode saling menyalahkan, tapi kan kita nggak kebayang ya kalau misalnya hal-hal kayak gitu terus ada intervensi nih dari pihak lain, misalnya kita tinggal bareng sama mertua, tapi kita juga aware bahwa mungkin parents atau teman-teman semua juga kondisinya mungkin nggak sama kan. Ada yang mungkin memang harus tinggal sama mertuanya atau harus tinggal sama orang tuanya gitu ya. Nah kondisi-kondisi ini yang kita harus sadar juga ya teman-teman, bahwa memang kondisinya mungkin kurang ideal, sehingga pasti akan ada konsekuensinya. Iya. Gitu. Tapi kata kuncinya tadi sebenarnya boundaries. Jadi bisa atau enggak tinggal sama orang tua atau mertua, itu boundaries direncanakan untuk dibikin. Atau sudah dibikin mungkin dari yang boundariesnya pendek kan lama-lama tinggi. Boundaries itu kayak anggap aja pagar lah ya, pagarnya pendek lama-lama tinggi. Mungkin kita nggak bisa, orang tua nggak usah tahu urusan ini misalnya, nanti lama-kelamaan ya udah ini biar kita menyelesaikan. Sebenarnya bukan karena kita nggak cinta, nggak sayang sama orang tua, tapi kita perlu ruang untuk kita bertumbuh sendiri, benar-benar sebagai satu keluarga baru. Nggak bahkan dengan orang tua atau mertua membantu pun itu nggak bikin kita independen, mandiri sendiri gitu. Benar-benar itu yang perlu dipikirin sih, karena efek long termnya juga banyak ya. Ini bisa dibilang plus minus atau juga pros and cons gitu ya, atau apapun. Cuman karena ini udah pilihan kita dari awal, jadi kesininya ketika kita ngelihat masalah dan ngelihat sesuatu, kita berusaha ini tuh harus diselesaikannya bareng-bareng gitu. Jadi bukan lagi kamu sih lagian nggak mau tinggal sama ibu aku nih di rumahku, atau misalnya sebaliknya gitu ya. Nah sebenarnya ada faktor-faktor juga nih yang mempengaruhi hubungan kita sama mertua gitu. Banyak macam-macam lah ya. Iya, dan faktor awalnya menurutku adalah sebenarnya perbedaan culture sih. Karena beda keluarga udah pasti ada cara membesarkan yang berbeda. Itu walaupun dia yang tadi aku sebut sukunya sama, agamanya sama, misalnya segala macam, tapi pasti ada bedanya. Nah perbedaan itu ketemu dari suami dan istri untuk menikah dan tinggal bareng aja itu udah ada beberapa yang kita kaget ya, misalnya Nucha ngorok gitu ya, atau apalah. Atau misalnya aku malesan gitu, terus ibu mertuaku yang paling rajin. Pusing kan tuh pasti. Iya, suami istri aja udah susah gitu, apalagi ditambah pihak itu gitu. Ya kan? Itu pertama perbedaan asalnya, dan itu harus dipertemukan. Menurut kamu apalagi yang mempengaruhi hubungan ini? Sebenarnya juga kayak frekuensi ketemu sih. Kalau memang tinggalnya bareng kan frekuensi ketemunya tuh pasti besar banget, tinggi banget. Nah di sela-sela ketemu sama mertua yang kontak gitu ya, pasti akan selalu ada hal-hal yang bikin baper lah, ada hal-hal yang bikin ini itu gitu kan, itu udah pasti gitu. Jadi memang kalau misalnya tinggalnya sendiri terpisah dari rumah mertua atau orang tua kita, lebih ada kenyamanan tertentu. Karena memang nggak konteks setiap hari, jadi mengurangi kesalahan ataupun kebaperan. Iya, terus juga orang tua kita itu biasanya skip generasi. Jadi maksudnya kita tuh sekarang milenial ya Bu ya. Aku pengennya Gen Z aja sih. Milenial tuh ya, Gen Z itu di bawah kita satu, tapi bukan anak kita. Anak kita jadinya Gen A. Nah orang tua tuh bukan satu generasi di atas, biasanya 2 generasi di atas gitu. Jadi baby boomer mungkin dibilangnya. Nah gap generasi itu orang yang lahir dan besar di zaman yang berbeda, punya gaya hidup atau culture juga yang berbeda. Betul. Segala macam perkembangan teknologi, perkembangan zaman itu berbeda, dan akhirnya pola asuh contohnya lah untuk ke anak kita akan berbeda dengan waktu orang tua kita mengasuh kita. Nah perbedaan itu bukan masalah siapa benar siapa salah, masalah berbeda aja.
Jadi belum tentu yang orang tua ajarkan ke kita cocok diajarkan sekarang ke anak kita. Nah kadang-kadang kalau sama orang tua tinggal atau sama mertua tinggal, ya orang tua mau menggunakan metode mereka ke cucunya. Nah itu bisa jadi sumber konflik juga. Benar. Jadi gap generasi itu biasanya 2 generasi berbeda gitu. Iya, nah itu kadang-kadang yang mungkin di generasi kita jadinya kurang relate gitu apa yang disampaikan atau jangan gitu ya dari orang tua kita ataupun dari mertua kadang-kadang kurang relate gitu. Tapi kalau sekarang kondisi kita ya memang karena udah pisah rumah juga kita kan gitu ya dari awal nikah, memang kita dan anak-anak nggak ada yang ngebatasin ketemu mertua atau ketemu orang tua kita gitu ya, nggak ada. Jadi ya every weekend kita bisa bareng gantian kita mengunjungi mereka mengunjungi kita. Jadi nggak ada hitung-hitungan tuh kayak misalnya oh ini pokoknya jadi sesuatu yang wajib gitu. Nanti kalau diwajibin jadi kayak mager gitu sebenarnya kan. Tapi kita pengennya berkunjung memang karena kita senang ke sana misalnya gitu, dan sebaliknya mereka pun juga senang berkunjung ke rumah kita karena main sama cucu dan lain-lain, atau kita misalnya bisa ketemu di luar misalnya makan bareng gitu kan, lunch bareng, atau bahkan kita juga pernah ya kayak liburan bareng gitu, kita ngajakin orang tua dan mertua dia kita. Pernah liburan berdua menyokap. Iya waktu awal-awal ya, jadi memang perlu juga sih proses-proses pengenalan mertua sebelum kita ngejudge macam-macam nih. Kadang-kadang kita kan di awal udah mertua gue tuh gini gitu. Padahal mungkin sebenarnya yang kita butuhkan adalah kenal lebih deket aja lagi sama si mertua kita. Memang ya namanya juga beda ya. Tapi mau nggak mau kalau kita nggak berkenalan kita kan nggak tahu persis seperti apa. Nah sekarang gimana caranya kita menghadapi masalah-masalah kalau udah ada yang nggak enaknya lah sama mertua ini. Aku pertama mikirnya dasarnya gimana kita memahami mertua dulu. Mereka lahir dengan besar dengan cerita seperti apa. Biasanya mereka juga punya masalah. Pasti setiap orang kan punya masalah. Punya childhood yang dibawa. Kenapa dia membesarkan kita seperti ini dan kenapa dia mau ikut berperan ke anak-anak. Sebenarnya mungkin semua kebanyakan niatnya baik, tapi caranya yang berbeda, bukan salah, berbeda. Nah, untuk mengetahui dasarnya orang tua itu juga sambil memahami bahwa misalnya ya gue sama ibu mertua gue, jadi terus menganggap bahwa wah segitu gak sukanya segala macam, akibatnya ujung-ujungnya potensi Nucha jadi ibunya itu besar. Karena anaknya. Jadi kalau mau marah-marah terus nanti ujung-ujungnya bisa dibalik cara ngelihatnya. Wah nanti kalau udah tua ada potensi Nucha jadi dia ini gitu. Jadi kalau kita ngomongin bahwa membenci sesuatu segitunya atau segitu gak suka ini masalahnya. Ya dilihat dulu kenapanya dan dilihat dulu ke depannya, ini juga lu mencintai seseorang yang berasal dari dia gitu. So it's gonna gitu loh maksudnya. Iya. Nah tapi aku suka nih sekarang karena kita udah punya anak Bab. Dan kurang lebih kita tahu ya gimana relasi kita sama orang tua kita dan sama mertua kita. Jadi aku tuh kayak udah punya pikiran, aku pengennya tuh tua atau ketika aku nanti menjadi mertua, aku pengen yang kayak gimana sih gitu. Jadi udah membayangkan, itu jauh banget ya Kak, kita masih Gen Z loh ini. Terus Kak mesti ngebayangin jadi kakek nenek ya. Iya. Aku sih banyak hal gitu loh Bab, biar gimana caranya relasi ini kan long term gitu loh ya, bukan short term kan. Jadi itu sesuatu yang perlu dibayangkan, dipikirkan dan kita usahakan. Kita pengennya jadi kayak seperti apa sih, kita pengen menjadi nenek dan kakek yang kayak apa nantinya. Iya, jadi kalau ada masalah gitu sebenarnya boleh gak sih kita langsung ngomong? Kalau aku gak berani, aku gak suka gitu. Nanti runyam Kak. Boleh gak bolehnya sebenarnya ya tentu boleh-boleh aja, tapi mungkin ya seperti Nucha misalnya nggak berani atau bingung cara ngomongnya gimana, ngomong apa gitu. Nanti gue lagi yang kena disemprot gitu kan. Tapi selalu ada cara ya buat ke Roma alias gimana caranya supaya kalau misalnya ada masalah atau kita nggak srek tuh bisa diomongin gitu, biar mertua juga tahu kita tuh pengennya gimana sih atau mereka tuh pengennya kita juga gimana gitu ya. Biasanya aku selalu menjadikan Aryo adalah sebagai tamengnya. Nah kayak penting banget. Jadi peran pasangan tuh justru sangat penting dalam relasi mantu dan mertua. Jadi kalau ada apa-apa setidaknya kita bisa mendapat
apa ya kayak dapat pendapat juga Iya, dari dengan kamu. syarat ya hubungan suami istrinya baik-baik. Bener. Kalau ada apa-apa semakin susah lagi. Bener. Jadi cerita dulu nih, misalnya sama Aryo, aku tuh ngerasa gini. Jadi pakai bahasa iMessage. Aku merasa kalau misalnya nih ada apa. Nanti Aryo pasti akan mencerna dulu nih sebagai pak suami gitu kan. Dan mungkin aja sih Aryo juga menyampaikan ke orang tuanya dengan versi yang lebih baik misalnya gitu ya. Karena mungkin aku lebih mengenal ibuku misalnya gitu. Cara ngomong yang enak ke ibuku mungkin gini ya, Nucha, aku pikirin dulu. Oke. Oh iya, aku mengerti kamu kenapa. Jadi kamu maksudnya begini ya, dikonfirmasi nih iMessage tadi. Oh maksudnya gini. Oke deh, aku coba pikirin. Aku akan ngomongin ke ibuku misalnya seperti itu. Baru kita ngomongnya dengan bahasa kita yang ya semoga ya bisa berpikir secara rasional juga bahwa bisa melihat misalnya siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang lebih baik, masalah solusi terbaiknya apa, baru sebelum ke mertua atau ke orang tuaku ya kita omongin gimana nih. Iya. Oke, nih masalahnya ini. Oke, setuju ya, aku sampein ke orang tuaku gitu. Jadi memang harus ada orang tengahnya itu, yaitu anaknya. Ya si pasangan kita ini gitu. Tapi yang pasti hubungan kita dengan orang tua dan juga mertua sebenarnya nggak yang selalu mulus-mulus aja ya. Jangan dibayangin nih kamu pada dengerin atau pada nonton. Oh enak banget nih Aryo sama Nucha hubungan sama mertua dan atau orang tuanya juga baik-baik aja. Enggak, kita juga ada kok penyesuaian. Ketidaksesuaian dengan aku misalnya gitu ya, ada pasti di pihak mertuaku juga merasakan Nucha kok gini misalnya gitu ya. Tapi ya gitu, itu butuh waktu kayak 5 tahun pertama lah kayaknya aku untuk berusaha kenal dan lain-lain. Shock-shocknya ada juga Kak, ada gitu. Tapi aku sampein ke Aryo gitu, kok gini ya gitu kan. Terus aku bengong, aduh. Terus dia bengong. Iya gitu. Sih, tapi gimana ngomongnya ya gitu terus ada tuh. Kayak Aryo juga misalnya ada bingung gitu, kenapa ya kok mamaku tuh kalau lagi nginep di rumah kita seneng banget pagi-pagi udah nyiapin makanan lengkap Kak, kayak makan siang, kayak makan malam, udah ada nasi, lauk pauk. Buat Aryo yang sarapan simple, buat dia kaget gitu, kenapa sih kayak gini? Aku nggak enak nggak ngabisin gitu. Ya kayak buat dia jadinya nggak enak nggak ngabisin, tapi itu bukan apa ya behaviornya Aryo gitu, itu bingung kan. Jadi aku pun di situ pada saat kasus itu terjadi, aku berusaha sampein ke mamaku pelan-pelan, Ma Aryo itu kalau pagi cukup makannya ini aja gitu, makan yang padat gini biasanya cuma makan siang sama makan malam gitu. Jadi ngomongnya pelan-pelan dan yang harus menyampaikan ya memang pihak kita sebagai anaknya ya. Karena kan kita yang tahu gaya bahasanya yang bisa diterima tuh kayak apa. Takutnya ada ketersinggungan ya kalau misalnya menyampaikan aku yang langsung dari pihak si menantu ini dan mungkin ngomongnya nggak enak gitu. Tapi by the way tipsnya? Ya tipsnya dan juga aku juga mau cerita sedikit sih. Monggo. Temanku nggak semuanya punya relasi yang nggak baik sama mertua. Banyak yang hubungannya justru ikrip banget Kak, seikrip itu gitu. Jadi ada. Itu minoritas bukan? Tapi minoritas sih. Minoritas. Tapi ada loh, bukan berarti nggak ada ya. Betul. Nah oke, terus tipsnya gimana nih biar relasi antar mantu dan mertua bisa baik? Aku cuma satu sih, tugasnya adalah membahagiakan anaknya si mertua itu dan cucu-cucunya. Kalau secara tulus semuanya bahagia, orang tua tuh mau yang terbaik buat anaknya. Oh anakku udah bahagia, harusnya begitu. Jadi misalnya ke ibuku ya, ini contohnya ya, kamu nanya cara membahagiakan ibumu gimana sih? Bab, terus aku cuma balas, bikin aku happy, bikin anak-anak happy. Udah. Gitu aja ibuku aku yakin akan melihat, oh ini menantu yang baik. Jadi utamanya bagi orang tuaku, mungkin sama parents di sini, adalah melihat aku dan anak-anakku, cucu-cucunya happy. Kalau kamu gimana? Kalau dari aku tipsnya sebenarnya kenal lebih jauh dengan mertua gitu. Kadang-kadang mungkin dari tampilan atau casing mertua suka menegangkan ya buat kita gitu. Tapi perlu ada waktu tertentu kayak kita buat quality time sama mertua atau mungkin masih pacaran nih misalnya dengan kita ya sama calon mertua gitu. Apa sih yang disukain sama mertua kita? Karena bagaimanapun mertua adalah orang tua kita juga gitu kan. Jadi kita kalau bisa memperlakukannya juga dengan cara yang sama gitu. Dan contohnya sebenarnya kayak kita juga nih, kita tuh suka ngajakin
orang tua dan mertua kita buat liburan bareng gitu. Sebenarnya kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya si praktikalnya gini ya. Jadi mertua misalnya kita ajakin mah anak-anak mau libur sekolah nih gitu kan. Mau ikut nggak mah, kita mau ke sini misalnya gitu, kita mau ke Bali. Mama nggak deh soalnya lagi sibuk. Nah kita juga sambil tanya juga misalnya ke ibuku atau ke papaku gitu, mau ikut nggak anak-anak liburan sekolah nih, mau bareng nggak kita liburan keluarga. Ya jawabannya antara iya dan tidak gitu. Tapi intinya adalah kita mengajak juga orang tua dan mertua kita gitu. Gimana caranya biar bisa bareng, sekalipun misalnya buat kita aduh rempong nih bawa mertua misalnya gitu ya, karena misalnya ada perbedaan kesukaan gitu ya. Ya nggak apa-apa kan, liburan juga kita masih bisa berapa kali lagi gitu ya. Anggap aja 1 kali ngajak mertua tapi kan next time mungkin kita liburan bisa cuman keluarga inti kita doang. Jadi kita selalu tuker-tuker sih. Ada liburan habis liburan. Ya benar. Jadi habis liburan bareng sama keluarga kita harus liburan lagi karena pusing yang kemarin. Ya. Oke. Gitu. Jadi gini, jadi intinya sih mertua itu Nunca bagus banget bilang bahwa mertua adalah orang tua kita juga. Nanti aku selalu ingat juga ada quotes, the hardest part of growing up is seeing your parents grow old. Nanti ujung-ujungnya kalau bukan kita yang tinggal dengan orang tua, tapi akan terbalik nanti suatu saat posisinya orang tua yang harus tinggal dengan kita. Karena memang sudah tua, ekonominya mungkin juga nanti sakit. Nah ujung-ujungnya kita yang merawat. Nah disitulah kita mungkin diberi kesempatan mendapatkan berkah lah. Gitu. Nah di saat itu mungkin di saat kita ada gunanya kalau kita baik deket dengan orang tua dan mertua. Gitu kalau aku. Ya kalau dari aku juga sama sih, beda tipis ya, bahwa merawat orang tua dan mertua, memperlakukan mereka dengan hampir serupa gitu ya, menurutku adalah sebuah bakti juga dari anak atau sebagai menantu gitu ya. Jadi perlu memperhatikan hal itu gitu ya, dan juga memperhatikan tentang boundaries. Memang kalau kita nggak nyaman atau ada hal-hal yang memang mengganjal sama kita, coba deh sampein ke pasangan. Jadi kalaupun kita ngumpul bareng, kita relasinya baik, tetap selalu ada boundaries gitu, apapun itu ya. Bukan cuma nomor tua doang loh, kita juga ada boundaries kan antara aku sama kamu juga ada boundaries gitu. Jadi selalu ada ciptakan boundaries kita sendiri dan ada limitasi tertentu. Setuju. Oke, semoga episode ini berguna, lebih baik dengan mertua, siapa tahu yang habis nonton di sini. Yes, jangan lupa untuk like, subscribe, share, komen, semuanya pokoknya sawer apapun ya. Sawer jangan. Oke. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.